Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke podcast kisah, yaitu kisah sebenar-benarnya kendaraan. Matahari di padang pasir terasa membakar. Hanya sesekali angin bertiup menerbangkan debu-debu yang memerihkan mata, membuat seorang pemuda kerepotan mengarungi samudra pasir yang membentang luas. Namun hatinya kini sedikit tenang. Unta yang ditungganginya masih muda dan kuat. Ia berharap kendaraannya ini sanggup untuk menempuh perjalanan yang jauh, karena masih ada separuh perjalanan lagi yang harus ditempuh sang pemuda. Mudah-mudahan aku selamat sampai Mekah, katanya penuh harap, dan segera melihat Baitullah yang selama ini aku rindukan. Panggilan rukun Islam kelima itulah yang telah membulatkan tekadnya mengarungi padang pasir yang terik. Di tengah perjalanan, tiba-tiba pemuda itu menatap tajam ke arah seorang yang tengah berjalan sendirian di padang pasir. "Kenapa orang itu berjalan sendiri di tempat seperti ini?" tanya pemuda itu dalam hati. Sungguh berbahaya. Pemuda tersebut menghentikan untanya di dekat orang itu. Ternyata ia adalah seorang lelaki tua, berjalan terseok-seok di bawah terik matahari. Lalu pemuda itu turun dari kendaraannya dan menghampiri. "Wahai bapak tua, bapak mau pergi kemana?" tanya ingin tahu. "Insya Allah aku akan ke Baitullah," jawab orang tua itu dengan tenang. "Benarkah?" Pemuda itu terperanjat. "Apa orang tua itu sudah tidak waras ke Baitullah dengan berjalan kaki?" "Betul nak, aku akan melaksanakan ibadah haji," kata orang tua itu meyakinkan. "Masya Allah, Baitullah itu jauh sekali dari sini. Bagaimana kalau bapak tersesat atau mati kelaparan? Lagi pula semua orang yang ke sana harus naik kendaraan. Kalau tidak naik unta, bisa naik kuda. Kalau berjalan kaki seperti bapak, kapan bapak bisa sampai ke sana?" Pemuda itu tercenung atau termenung melihat takjub dengan bapak yang ditemuinya. Ia yang menunggang unta dan masih membawa perbekalan saja masih merasa khawatir selama dalam perjalanan yang begitu jauh dan berbahaya. Siapapun tak sanggup menempuh perjalanan sejauh itu dengan berjalan kaki. Apa ia tidak salah bicara, atau memang orang tua itu sudah terganggu ingatannya? "Aku juga berkendaraan," kata bapak tua itu mengejutkan. Si pemuda yakin kalau dari kejauhan tadi ia melihat orang tua itu berjalan sendirian tanpa kendaraan apapun. Tapi bapak tua itu malah mengatakan dirinya memakai kendaraan. Orang ini benar-benar sudah tidak waras. Ia merasa memakai kendaraan, padahal aku lihat ia berjalan kaki, pikir si pemuda geli. "Apa bapak yakin kalau bapak memakai kendaraan?" tanya sang pemuda itu menahan senyumnya. "Kau tidak melihat kendaraanku?" Orang tua itu malah mengajukan pertanyaan yang membingungkan. Si pemuda kini tidak dapat lagi menyembunyikan kegeliannya. "Kalau begitu, apa kendaraan yang bapak pakai?" tanyanya sambil tersenyum. Orang tua itu termenung beberapa saat. Pandangannya menyapu padang pasir yang luas. Dengan sabar si pemuda menunggu jawaban yang akan keluar dari mulut orang tua itu. Akankah ia mampu menjawab pertanyaannya tadi? "Kalau aku melewati jalan yang mudah, lurus dan datar, kugunakan kendaraan bernama syukur. Jika aku melewati jalan yang sulit dan mendaki, gunakan kendaraan bernama sabar," jawab orang tua itu tenang. Si pemuda ternganga dan tak berkedip mendengar kata-kata orang tua itu. Tak sabar pemuda itu ingin segera mendengar kalimat selanjutnya dari lelaki tua tersebut. "Jika takdir menimpa dan aku tidak sampai ke tujuan, kegunaan kendaraan rida. Kalau aku tersesat atau menemui jalan buntu, kegunaan kendaraan tawakal. Itulah kendaraanku menuju Baitullah," kata bapak tua itu melanjutkan. Mendengar kata-kata tersebut, si pemuda merasa terpesona, seolah melihat untaian mutiara yang memancar indah, menyejukkan hati yang sedang gelisah, cemas, dan gundah. Perkataan orang itu amat meresap di dalam jiwa anak muda tersebut. "Maukah bapak naik kendaraanku? Kita dapat ke Baitullah bersama-sama," ajak si pemuda dengan sopan. Dia berharap akan mendengarkan untaian-untaian kalimat mutiara yang menyejukkan jiwa dari orang tua itu. "Terima kasih nak, Allah sudah menyediakan kendaraan untukku. Aku tak boleh menyediakannya. Dengan ikut menunggang kendaraanmu, aku akan menjadi orang yang selamanya bergantung kepadamu," sahut orang tua itu dengan bijak, seraya melanjutkan perjalanannya. Ternyata orang tua itu adalah Ibrahim bin Adham, seorang ulama yang terkenal dengan kebijaksanaannya.
Wah, subhanallah.